Coach Sintayong jagokan skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia setelah tidak lagi melatih timnas. Kelvin Verden langsung mencetak gol berkelas menjelang laga timnas di putaran ketiga. Eliano disebut langsung patahkan vonis Coach Sintayong di depan Denny Lazzard untuk skuad Garuda. Pelatih timnas Cina sampai katakan ini soal pergantian pelatih Coach Sintayong ke Patrick Kluivert. Ramai soal Alex Pastor turun gunung guna memantau pemain timnas menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Lambang jersey baru timnas ramai dibahas setelah resmi diumumkan baru-baru ini. Begini alasan pelatih Oxford United yang tidak segera memberikan kesempatan debut kepada Ole Romeni di klubnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Muhammad Sadat diketahui sempat memberikan kabar terbaru terkait jersey timnas Indonesia, di mana ia memastikan bahwa jersey timnas Indonesia akan segera dirilis dalam waktu dekat ini. Hal itu tepatnya pada 14 Februari mendatang sebelum skuad Garuda bertugas di ajang laga lanjutan putaran ketiga. Nantinya jersey ini akan debut pada saat pertandingan skuad Garuda melawan timnas Australia pada bulan Maret mendatang. Namun menariknya, pihak Airspo baru-baru ini memberikan update terbaru perihal lambang jersey skuad Garuda di dada, di mana akun Instagram Airspo mengunggah video terbaru yang menunjukkan lambang jersey timnas yang baru. Di balik lambang ini ada semangat juang yang tak tergoyahkan. Emblem timnas Garuda bukan hanya sebatas simbol, ia adalah wujud harapan, kebanggaan dan cinta seluruh masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air. Setiap helai sayap Garuda melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan, tulis akun Airspo tersebut. Ya, sontak unggahan video itu pun langsung mendapatkan respon beragam dari para penggemar skuad Garuda, di mana tidak sedikit yang memujinya dengan lambang jersey terbaru nantinya. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan jersey baru skuad Garuda yang akan segera diluncurkan pertengahan bulan depan. Semoga saja hal ini sesuai dengan keinginan semua fans Garuda. Pemain timnas Indonesia itu Eliano kini terus tampil baik bersama klubnya. Terbaru ia tampil memuka bersama Pecuole di saat menjamu BSW, di mana laga tersebut juga disaksikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Denny Lazzard. Adapun Denny diketahui hadir langsung di stadion pertandingan tersebut. Dalam hal ini, Eliano disebut-sebut seolah ingin mematahkan vonis Coach Sintayong di saat ia disebut belum pantas bermain di timnas Indonesia. Tentu saja Denny saat itu juga bisa menyaksikan langsung aksi Eliano selama 90 menit di atas lapangan, di mana dalam laga itu Eliano turun sejak menit awal pertandingan dan sampai laga selesai. Tampil penuh di sepanjang pertandingan tentu cukup membuktikan bahwa Eliano pemain yang bagus. Jika tidak, maka sang pelatih pasti sudah menggantinya di tengah pertandingan. Dalam laga tersebut, Eliano membuktikan bahwa seakan dirinya bukan pemain cadangan di timnas Indonesia, di mana diketahui di era kepelatihan Coach Sintayong, Eliano sulit untuk mendapatkan menit bermain. Ya, sejak resmi menjadi WNI, Eliano baru sekali membela timnas Indonesia. Hal itu tepatnya terjadi di saat skuad Garuda tandang ke markas Bahrain. Kala itu Eliano bermain dari bangku cadangan. Bahkan saudara kandung dari bintang AC Milan itu pernah dicoret oleh Coach Sintayong karena dianggap kalah bersaing. Kini timnas Indonesia punya pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Dalam hal ini Eliano punya peluang besar untuk mendapatkan tempat asalkan ia bisa konsisten tampil baik. Terdekat, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan di laga lanjutan putaran ketiga, di mana timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan poin agar peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, namun Coach Sintayong membuktikan bahwa cintanya kepada Indonesia begitu dalam, di mana pelatih asal Korea Selatan itu terus memberikan dukungan bagi sepak bola Indonesia. Bahkan ia juga mendoakan skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini terbukti di saat Coach Sintayong syuting film di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kehadirannya di kampung tersebut semakin memperlihatkan soal kedekatannya dengan masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Coach Sintayong juga menyampaikan pesan haru kepada seluruh masyarakat Indonesia, di mana Coach Sintayong mengucapkan
mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ia menukangi timnas Indonesia. Selain itu, ia juga mendoakan kesuksesan untuk Ketua Umum PSSI dan pelatih baru timnas Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola. Selama saya berada di Indonesia, saya punya cinta yang lebih untuk Indonesia. Jadi pastinya saya bersyukur juga, ungkap Coach Sintayong. Saya berharap Pak Erik dan pelatih baru agar bisa sukses di Piala Dunia 2026. Berharap para pemain bisa merasakan panggung Piala Dunia 2026. Saya juga berharap semuanya tidak runtuh begitu saja karena saya membangunnya selama 5 tahun. Saya berharap semuanya sukses, tambah sang pelatih. Ya, sejauh ini Coach Sintayong mengaku masih belum bisa memikirkan langkah selanjutnya. Belum ada tawaran, jadi belum kepikiran melatih lagi, jelas Coach Sintayong. Kelvin Verden diketahui tampil gemilang di saat Nijmegen menghadapi Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda. Bek sayap timnas Indonesia itu juga turut mencetak gol dan membantu timnya meraih kemenangan, di mana Kelvin Verden membuat gol ketika Nijmegen kalah membantai Fortuna Sittard dengan skor akhir 4-1. Kelvin Verden membobol gawang Fortuna Sittard di menit ke-71. Berawal dari serangan di sisi kanan, Kelvin Verden masuk ke kotak penalti lawan. Bola muntah dari umpan pemain Nijmegen mengarah ke Kelvin Verden. Kemudian Kelvin Verden dengan tenang menyambar bola dan menjadikan kesempatan tersebut menjadi gol. Sudah waktunya, saya tidak berpikir panjang dan langsung menendang, ujar Kelvin Verden. Di zaman sekarang, sebagai bek sayap kamu harus lebih menyerang. Jika kamu membandingkan saya dengan Brian di sisi kanan, saya lebih sering berada di posisi lebih rendah saat membangun serangan, tutur sang pemain. Ya, dalam hal ini, gol tersebut juga menjadi pertanda bagi pelatih baru timnas Indonesia untuk bisa memakai jasa Kelvin Verden, di mana tentu Kelvin Verden bisa diandalkan skuad Garuda di saat nanti menjalani laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Tom Haye menelan kekalahan bersama Almere City di saat dipantau oleh asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Alex Pastor. Kekalahan itu didapat dari Heracles dengan skor akhir 0-2. Naas bagi Tom Haye yang tampil sebagai starter di dalam pertandingan itu, di mana Tom Haye dan kawan-kawan kalah dari Heracles saat dipantau oleh Alex Pastor. Tidak saja menelan kekalahan, di mana Tom Haye juga mendapatkan kartu kuning di menit ke-55. Momen Alex Pastor memantau Tom Haye ini terlihat dalam cuplikan siaran langsung laga tersebut yang kemudian viral di media sosial. Ya, hal tersebut pun ramai di media sosial, di mana hal ini menjadi awal persiapan skuad tim Merah Putih untuk melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga. Ya, diketahui tim pelatih timnas Indonesia yang berada di Belanda saat ini memang terus mengamati pemain-pemain timnas Indonesia, di mana sebelumnya Eliano juga mendapatkan pantauan dari asisten pelatih skuad Garuda. Akan tetapi nasib Eliano berbeda dengan Tom Haye, di mana Eliano yang bermain sebagai bek kanan meraih kemenangan 3-1 atas pemuncak klasemen Eredivisie Belanda. Kekalahan dari Heracles membuat Almere City tertahan di zona degradasi dengan menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 10 poin. Pelatih Oxford United yaitu Gary Rowett menilai perkembangan Oleh Romeni lambat. Hal ini terlihat saat Romeni mengikuti latihan bersama di Oxford United. Ya, Oleh Romeni adalah rekrutan anyar dari FC Utrecht, di mana ia juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Romeni yang juga merupakan calon pemain timnas Indonesia bergabung dengan Oxford United pada 5 Januari kemarin. Meskipun sampai saat ini belum sempat menjalani debutnya, namun Romeni sudah mulai beradaptasi dengan ritme latihan intensif bersama timnya. Kehadirannya memberikan harapan baru di lini serang klub Erick Thohir tersebut. Dalam hal ini, Gary mengakui bahwa Romeni membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi prima. Selama sesi latihan pekan ini, Romeni telah mengikuti simulasi pertandingan 11 versus 11 selama 25 menit. Namun meskipun perkembangan Romeni masih tergolong lambat, Gary optimis bahwa ia akan segera siap untuk memberikan kontribusi. Keduanya berkembang cukup lambat, tetapi keduanya mulai merasakan jalan mereka dalam latihan selama seminggu terakhir, kata Gary. Ya, sang pelatih pun menegaskan bahwa keputusan untuk menurunkan pemain selalu didasari pada kesiapan individu. Selain itu, faktor kebugaran pemain lain di posisi yang sama juga menjadi pertimbangan penting. Gary menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru, namun ia juga memahami keinginan para pemain untuk segera terlibat dalam pertandingan kompetitif.
Pelatih timnas Cina itu Branko Ivankovic kini tidak berhenti menyoroti timnas Indonesia yang melakukan pergantian pelatih untuk laga lanjutan putaran ketiga. Ya, timnas Cina merupakan salah satu rival timnas Indonesia di grup C, di mana timnas Cina bahkan sempat mengalahkan skuad Garuda di pertemuan pertama. Kini skuad tim merah putih memasuki era baru karena akan dipimpin oleh Patrick Kluivert. Maka tidak ayal jika Branko Ivankovic memberikan sorotan, di mana ia menyebutkan bahwa pergantian pelatih di timnas Indonesia menunjukkan hasrat timnas Indonesia yang lebih serius untuk lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Indonesia juga melakukan pergantian pelatih yang menunjukkan mereka semakin serius dan percaya diri, ucap Branko Ivankovic. Ya, adapun timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 6 poin. Namun skuad Garuda tidak bisa bersantai saja. Pasalnya 3 tim lain di bawahnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga memiliki koleksi poin yang sama dengan timnas Indonesia. Maka dari itu semua bisa berubah jika JSSDKK gagal meraih poin di sisa laga ini. Pertandingan timnas Indonesia versus Cina sendiri dijadwalkan pada bulan Juni mendatang, di mana sebelum itu tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.